Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang sedang ada di Amikom, di ruang pasca. Kita sudah 1 tahun ya. Udah janjian mau podcast tapi nggak nyampe-nyampe ya. Alhamdulillah hari ini akhirnya janji saya terpenuhi nih. Insya Allah. Jadi kita sekarang sedang bersama dengan Prof. Kusrini. Wah, pertanyaan pertamanya, Profnya ini tahun berapa? Tahun 2021. 2021 profesor ke bukan berapa tahun? Nah itu tidak tahu tuh, nggak ngitung. Karena kemarin sebelum Prof Kusrini itu Prof Dwija. Prof Dwija setelah saya. Setelah ya, itu kesekian. Nah berarti sekiannya itu ya, Prof. Kita pengen tahu gimana sih meraih dokternya dulu biar bisa menginspirasi banyak orang sehingga lulus atau yang pengen dokter. Nah tipsnya bagaimana? Iya, kalau saya itu sebenarnya dijalani saja. Dijalani. Iya, saya nggak pernah bercita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi profesor, dosen aja nggak pernah kepikiran. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani apa ya yang ada di depan kita. Bahkan saya untuk sekolah aja dulu hampir tidak bisa. Saya tuh sudah dijodohkan dari kelas 6 SD loh. Jadi rencananya lulus SD itu dinikahkan gitu ya. Jadi sekolah itu sesuatu banget lah buat saya. Nah itu, jadi waktu SD udah dijodohkan, tapi ya banyak orang yang sayang sama saya. Jadi guru saya itu membela saya, jadi datanglah ke rumah bapak saya dirayu, ini Pak ini harus sekolah dan sebagainya. Akhirnya saya bisa masuk SMP, masuk SMA. Nah kalau tadi pertanyaannya bagaimana, apa yang buat saya akhirnya bisa ngambil dokter, lulus begitu ya. Saya tidak memikirkan diri saya sendiri sebenarnya, tetapi ya ibaratnya gini, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya, saya memilih bekerja untuk mengabdikan diri di Amikom. Dan Amikom itu membutuhkan saya, membutuhkan S3 saya gitu kan. Karena kita tahu kalau duluan S3-nya atau duluan di Amikom? Duluan di Amikom. Saya di Amikom dari lulus S1. Jadi lulus S1. Pada waktu itu belum ada peraturan S2. Belum ada peraturan S2. Saya sempat nggak mau bekerja nih, pengennya jadi pengusaha saja gitu ya. Saya punya software house segala macam, tapi ya setelah melihat bahwa di perguruan tinggi sebenarnya not bad lah, kita punya Tridharma perguruan tinggi yang tadinya niatnya kita bantu kalau jadi software house itu kan ya bisa membuatkan aplikasi, bisa bantu banyak orang begitu kan. Tapi ketika saya melihat dosen tuh ada Tridharma perguruan tinggi loh, nggak sekedar mengajar saja, mengajar itu udah sesuatu, kita bisa berbagi begitu ya apa yang kita tahu, kemudian kita penelitian kita bisa tetap ngoprek-ngoprek begitu, dan pengabdian masyarakat itu menjadi ladang kita juga yang tidak hanya untuk mahasiswa kita, tapi bagaimana ilmu kita itu bisa berperan bagi masyarakat kan gitu. Jadi saya itu makin banyak ketemu sama orang-orang hebat, kata kuncinya semuanya adalah berbagi, dan berbagi itu sedekah ya. Iya. Oke. Nah dulu ketika ngambil S3 lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar-lancar saja ya, banyak dimudahkan, saya banyak dimudahkan, pembiayaan juga dibiayai oleh pemerintah, disupport juga oleh Amikom. Terus kalau banyak orang tuh bilang ketemu dosennya sulit, alhamdulillah saya dimudahkan ya. Kalau saya dulu gini, kalau biasanya orang mau ketemu dosen sulit karena buat janjinya belum gitu kan. Saya tuh sebelum begitu bimbingan selesai, saya sudah buat janji dulu. Bapak, Ibu, kapan saya bisa ketemu lagi gitu. Jadi misalnya 2 minggu lagi ya sudah langsung dapat jadwal saat itu juga. Jadi walaupun saya belum punya apa-apa, tapi membuat janji dulu untuk apa? Untuk memaksa diri saya sendiri. Karena kalau kita nggak membuat seperti itu, force ourselves gitu ya, ya itu nanti-nantilah. Tapi kalau kita udah janji, aduh besok mau ketemu pembimbing nih, promotor nih, kan akhirnya kita paksa diri kita sendiri untuk lakukan gitu. Dan ya pasti udah punya janjian dulu, nanti ketika ketemu lagi, bimbingan lagi, langsung begitu, buat lagi janjian berikutnya, kapan beliau ada waktunya begitu. Promotornya siapa dulu? Prof Tati, Pak Yoyo, Pak Agus, beliau ini luar biasa support 3? saya. Iya. Oh iya.
Nah, kemudian ada nggak waktu S3 itu cerita yang menggelitik gitu sampai ingat sampai sekarang? Sebenarnya gini, saya tuh S3 tuh kayak anak hilang ya, Wow. karena waktu itu saya nggak punya teman. Ya, cuman berdua saja. Satu angkatan itu cuman berdua. Terus Beda sama sekarang berarti. iya, kalau sekarang kan banyak ya. Ibaratnya dulu itu apa ya, orang-orang masih belum mau Sekolah S3 S3. gitu kan. Sampai saya juga waktu itu di Amikom sebenarnya bisa dibilang ibu kan masih muda. Saya masih, maksudnya waktu itu mungkin masih dosen termuda gitu ya. Lah ini kok sudah mau ngambil S3 yang senior aja belum gitu. Jadi saya pikir gini, kalau yang lain nggak pada mau S3, kita nih nggak tahu yang namanya perguruan tinggi itu kan dinilai dari kualitas SDM-nya juga, butuh berapa banyak yang dokter. Kalau kita lihat penilaian di akreditasi itu kan berapa banyak dokter dibagi dengan total dosennya, berapa banyak karya dibagi dengan total dosennya. Saya berprinsip kalau bisa di suatu tempat itu, kita itu jangan menjadi pembagi, ya, tapi menjadi yang dibagi, menjadi pembilang, bukan penyebut. Kita memberikan kontribusi lebih daripada kita gondeli yang lain kan gitu. Makanya ya udah saya milih untuk ngambil S3 saat itu ya, walaupun sendirian akhirnya ya gimana ya, kuliahnya jadi kayak bimbingan, satu mata kuliah itu seperti bimbingan tesis. Nah berdua ini yang satu akhirnya nggak sanggup mengundurkan diri, jadi akhirnya saya sendirian. Kalau sama Prof Hema duluan siapa? Duluan Prof Ema 1 semester apa ya, mungkin selisih. Saya masuknya di semester genap waktu Kalau itu. sama di S2 sama Nurul ya? Nah itu Enggak ya? enggak kayaknya. Mungkin Pak Nurul tuh yang barengan sama Prof Ema mungkin ya. Oh iya, sampai ngomong ya dia. Dia ngomong gitu. Ya saya setelah generasi setelah mereka. Oh. Kemudian guru besarnya. Waktu LK-nya berapa terakhir LK-nya? LK-nya itu sudah cukup lama. Saya cukup lama karena begitu saya masuk itu juga kembali. Saya masih ingat waktu itu ada kayak apa ya, kunjungan dari L-Dikti pembinaan begitu kan. Loh ini kok di Amikom kok dosennya banyak yang belum berjabatan akademik. Wah, gitu kan. di mana-mana ini. Iya, waktu itu saya masih dosen baru, masih bingung apa sih jabatan akademik yang mereka Belum ngerti bicarakan waktu ini, itu. apa belum ngerti. Akhirnya carilah beberapa teman senior termasuk Prof Ema, ada Pak Heri Sismoro. Ini apa sih yang sedang mereka bicarakan, ini sebenarnya apa, jabatan akademik itu apa. Akhirnya saya mempelajari, akhirnya saya ngusulin bersama dengan beberapa senior waktu itu, saya ngusulin asisten ahli ya. Terus saya langsung ngusulin lagi lektor, nggak berapa lama saya mau S3 itu saya ngusulin lektor kepala. Jadi sebelum S3 saya sudah selesaikan lektor kepala saya. Ngaji, bukan. Setelah S3 saya masukin lektor kepala tahun 2013 kalau nggak salah. 2013. Cukup lama saya menuju guru besarnya karena ini apa, sudah dapat amanah gitu ya. Jadi apa, kalau kita sudah masuk struktural ini, nulis ini luar biasa berat ya. Nah, apa yang mendorong saya akhirnya itu benar-benar saya harus ngajuin. Saya cukup lama ngajuin, tahun 2017 saya ngajuin, keluarnya 2021. Apa yang membuat saya terus ini harus segera ngajukan? Ya Amikom tuh membuka S3. Ini adalah salah satu rencana strategis kita gitu kan. Nah, dan syaratnya harus punya profesor gitu kan. Belum cukup, sehingga itu sebenarnya bukan karena saya pribadi saya pengen jadi guru besar, sekarang udah besar nggak perlu jadi guru besar. Nah ini ya itu karena memang tuntutan dari ini masyarakat membutuhkan, teman-teman alumni membutuhkan, kita perlu S3 di Amikom, maka ya salah satu syaratnya saya harus menjadi guru besar gitu. Kalau bocorannya sekarang progresnya sampai apa yang S3-nya di Amikom? S3-nya itu sudah kita usulkan, sudah sampai Jakarta. Kemarin sempat ada revisi sedikit. Mudah-mudahan kami segera memasukkan revisinya. Ya siapa tahu nih nanti September udah bisa buka ya, mudah-mudahan ya. Kamu masuk duluan ya, atau aku? Luar biasa. Kita amini, kita doakan sehingga intinya sebenarnya bermanfaat ya. Iya betul ya. Selalu apapun itu ya karena permintaan, kebutuhan orang lain, kebutuhan banyak orang lah yang akhirnya kita harus ya berusaha untuk memenuhi itu gitu. Makanan kesukaannya apa? Kayaknya apa-apa suka, saya itu nggak ada mantang. Belum ada gangguan masalah apa-apa. Insya Allah paling kolesterol ya, sometimes agak tinggi. Kalau Bu Susi kan nganjurin apel.
Oh gitu. Iya, itu bagus banget kan untuk kolesterol. Iya, iya, iya. Oh. Kalau di rumah jam berapa sampai jam berapa? Saya itu Kan pasti kan banyak terbangnya banyaknya tuh. di sini, iya. Bangun subuh ya, subuh terus biasanya ini ngoyak-ngoyak anak-anak. Anak saya 3, yang kecil itu masih SD, jadi memang masih harus ayo 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 bangun subuh terus apa sampai kalau pagi ini gantian, kadang ayahnya yang nganter, kadang saya yang nganter. Belum percaya sama apa ojek online itu? Pakai ojek online juga kalau pulangnya. Tapi yang namanya anak-anak itu kan sebenarnya lebih happy kalau kita yang nganter. Iya. Ini juga selama seminggu ini saya kebetulan ada kegiatan di luar kota, ada kepanitiaan segala macam sehingga nggak sempat nganter. Semalam di pertanyaan kenapa Bunda nggak nganter aku? Ya walaupun sebenarnya juga sampai juga di sekolah, tapi beda mungkin ya kalau ini ibunya yang nganter gitu kan, beda. Kenapa Bunda nggak nganter aku? Kenapa gitu kan dipertanyakan. Nah ini sehingga memang komitmen kami kalau ngantar ini biasanya gantian saya atau suami saya. Kemudian kalau pulangnya memang anak saya pakai Gojek, karena ini masalah efisiensi waktu. Betul. Ya, karena kalau pas siang itu kan jam dia pulang kita juga mungkin ada rapat, ada ngajar, kalau harus putar balik ke rumah, balik ke kantor ini sudah habislah waktunya. Sehingga ini saya minta anak saya pengertiannya untuk naik Gojek. Kita pesankan, jadi kalau ngisi seminar pun tiba-tiba ting 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 gitu ya, oh udah saya berhenti dulu ya 5 menit pesenin Gojek anak saya dulu gitu kan. Tanggung jawab seorang emak ini. Jadi apapun setinggi pangkat itu ternyata di keluarga dia adalah ibu. Iya. Dan itu luar biasa, Prof. Nah selama ini menjabat, nah apa suka dukanya menjabat? Prof. Kusrini ini adalah direktur atau Pak Ketua Program istilahnya? Direktur Pasca Sarjana di Amikom. Iya. Ya namanya ini pekerjaannya amanah ya, amanah. Kalau boleh milih mah udah ini jadi dosen biasa aja, lebih bisa banyak nulis gitu kan, lebih banyak bisa dengan keluarga. Tapi ya ini sempat dikejar-kejar sama Bu Hani juga ya. Iya itulah, tapi ya padahal itu yang nyuruh saya loh. Nanti libatkan Bu Hani, karena kan saya kan nggak enak tapi sore ngoyak-ngoyak profesor. Ya, tapi ya harus dijalani. Ini bagian dari ibadah kita. Kalau suami saya, aku sedekahkan kamu ke Amikom, katanya begitu, karena memang waktu saya banyak di Amikom ya. Amikom masih membutuhkan, gitu, banyak mahasiswa yang masih membutuhkan. Ya, mahasiswa itu kan tidak hanya membutuhkan kita saat mengajar, tetapi bagaimana tata kelola yang baik itu kan juga akan berpengaruh secara keseluruhan terhadap kesuksesan mereka, begitu kan, keberhasilan Amikom juga. Sehingga ketika kita menjadi pejabat itu sebenarnya senangnya adalah kita bisa punya peranan untuk merubah sesuatu, untuk membenahi sesuatu. Itu yang privilege yang luar biasa gitu kan. Ya, tetapi memang harus dibayar dengan ya waktu kita yang sudah luar biasa bekerjanya. Ibaratnya ya kalau orang lain jam 8 jam 4 tet, udah ayo kita pulang, kita nggak bisa kayak gitu, masih harus ada ekstra begitu kan ya. Harus dijalani gitu. 24 jam ya. 24 jam, iya. Nah sekarang bagaimana caranya menikmati rutinitas seperti ini? Kata anak saya kalau ditanya nih sama teachernya gitu ya, Fahri, Bunda kamu itu hobinya apa? Hobinya Bunda itu bekerja katanya. Karena mereka melihat saya begitu enjoy dalam bekerja ya, kalau ini sampai malam pun ya tetap dilakoni, tetap senang begitu. Ya karena kita tahu bahwa hasil kerja kita itu nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Nah itu yang membuat semangat. Kalau kita ada harapan baru, besok akan begini, besok akan begitu, itu ada harapan baru. Kalau saya tidak berkesempatan untuk itu, mungkin kan ya ibaratnya hidup tuh plain aja gitu, tidak ada tantangannya. Nah ini yang membuat ya lebih bergairah di dalam bekerja. Dan tentu saja yang membuat happy juga support dari teman-teman ya, dengan bekerja, dengan baik itu di Amikom, baik itu di organisasi, akhirnya kita ketemu
orang dengan berbagai macam latar belakangnya, dengan berbagai macam sifatnya, kita jadi lebih tahu ya bagaimana bersikap terhadap orang lain gitu kan. Ya itu sesuatu kebahagiaan tersendiri. Tempat favorit di mana? Sebenarnya bisa dibilang tempat favorit itu di kamar ya. Tempat favorit itu di kamar, ketika itu sudah langsung tiduran. Bisa tidurnya? Oh bisa dong. Karena kelelahan atau karena nggak ada beban? Mungkin bisa dua-duanya ya, karena kita memang udah waktunya sudah ibaratnya selama kita melek ini udah diforsir sedemikian rupa apa yang bisa kita lakukan, dan puas karena kita sudah melakukan sesuatu untuk banyak orang, akhirnya ya sudah pasrah begitu kan. Begitu waktunya tidur ya sudah, saya tidur, bismillah, insya Allah sehat besok pagi kan gitu. Banyak guru besar itu, profesor itu yang kemudian kadang salah aja dadeknya, teori baru. Nek ngomong ditunggu-tunggu, ngomong apa, gimana menyikapi seperti ini? Kalau saya itu nggak menganggap bahwa profesor, guru besar itu adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ya, kadang ada yang merasa suka, aduh lupa nggak manggil profesor, alah biasa saja. Saya masih kusrini seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Bagi saya ini hanya sebuah jabatan fungsional saja gitu kan, di mana ya pengakuan terhadap apa yang menjadi karya kita, tapi bukan berarti membuat kita itu menjadi serasa lebih dari orang lain. Enggak, kita masih tetap yang sama. Jadi saya enggak selalu mikirin, oh nanti kalau saya bilang begini apa yang terjadi, apa kata orang dan sebagainya, sehingga ini tuh tidak menjadi beban bagi saya. Guru besar juga manusia biasa gitu. Luar biasa. Dan Prof. Kusri ini salah satu yang menandatangani peer review saya. Luar, terima kasih loh Prof. Iya, sama-sama. Pertanyaannya terakhir karena harus rapat habis ini. Bagaimana membagi waktu kerja dan keluarga? Ini memang sesuatu yang tidak mudah ya, tidak mudah, dan ini butuh komitmen, butuh kerjasama, butuh keikhlasan dari semua ya. Ibaratnya tadi anak saya mungkin pengennya waktunya lebih banyak dengan saya, suami saya mungkin juga menuntut seperti itu, tetapi pekerjaan juga menuntut seperti itu. Ini akhirnya ya betul-betul sesuatu yang luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan pengertian kita memberikan pengertian kepada keluarga. Ayah, ini Bunda ini harus begini-begini karena apa gitu kan. Jadi kita harus menyampaikan itu ke anak-anak juga begitu. Kenapa kok Bunda nggak bisa ngantar kamu? Karena begini-begini. Dia bisa memahami, kita ajak mikir. Bahkan terkadang kita ajak untuk memutuskan. Ini ada permintaan begini, sebaiknya bagaimana? Sehingga ini bisa kita tim gitu kan. Di keluarga itu kita tim. Ya, kemudian bagaimana akhirnya membagi waktu ketika saya tidak bisa, suami saya membackup gitu kan. Kayak kemarin hari Jumat, hari Sabtu itu ada pembagian mini rapot ke sekolah, ada komunikasi dengan guru dan orang tua. Saya sedang di luar kota, suami saya hadir di situ, backup gitu kan, sehingga ini jalan gitu. Di kampus pun saya masih bisa ikut banyak organisasi ya, walaupun di sini saya jabatannya 4 loh Pak. Jabatannya 4, tapi masih bisa jalan juga. Kenapa? Karena kita itu mau mempercayakan kepada orang lain. Tim kita libatkan. Ketika ini tuh enggak harus saya loh, teman-teman juga bisa loh, kita berikan kepercayaan kepada mereka, kita diskusikan apa yang harus kita lakukan. Mungkin tidak hanya saya yang memutuskan, saya hanya melemparkan, ini ada permasalahan begini-begini, yuk baiknya kita apakan, sehingga semuanya punya pemikiran terhadap itu, punya sumbangsih. Nah kalau sudah, yuk PIC-nya siapa yang mengerjakan, jadinya semua masih bisa tetap jalan. Obsesi apa yang masih belum tercapai dan ingin diraih? Saya itu tidak pernah berobsesi apa-apa. Tidak pernah, pokoknya jalan aja, hidup ini dijalani saja. Bermimpi terlalu tinggi itu kalau jatuh sakit gitu kan. Tapi kalau nggak bermimpi kayak judul lagu kayaknya punya lagunya siapa? Saya tidak pernah yang kan kalau orang katanya bermimpilah, saya nggak pernah bermimpi setinggi langit. Tapi apapun yang ada di depan kita, mari kita jalani dengan kesungguhan hati, keikhlasan. Insya Allah apapun itu nanti suatu saat juga ada hikmahnya untuk kita. Luar biasa Prof, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang baik, bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How should we do it?